Berarti tadi bukaan nih kayak. Ya kayak. Tanwisan viral. Tuh ada yang pubu guys. Hai. Ada foto KTP guys. Jangan aja. Ada foto KTP guys. Kakak buat apa ini ya? Ayo buat apa? Ya Allah. Oh, ini beneran ya guys. Ya Allah guys. Iya dong. Bahagia banget ya. Maaf ya selama ini aku menutupi dari kalian. Tapi sebenarnya kita balikan juga nggak pos lama banget sih, nggak, masih Baru-baru. masih dari bulan kapan ya? Udah 2 bulan. Dan banyak banget apa ya perjuangannya untuk menaklukkan Sampai sini, hati ya. kembali gitu. Soalnya kan hati yang udah sakit kan sulit untuk disembuhkan. Jadi bisa dibilang Mas Fajar itu adalah luka sekaligus obat. Istirahat. Saya burung berir istirahat guys. Oh iya Mas Fajar yang pamit ke ibu aku tuh bilang, tinggal sesakpun kase angkep burung, angkep istirahat. Kan mau tahu Fajar enggak aku aja anda. Iya. Kan Mas Fajar bayangnya aku ngucap ke ibu. Tak bisa ngucap ke bapak. Ke bapak. Nakuan kayak. Tak lebat nakuan di mana? Oh iya kayak ya lebat berdinaan ya. Bisa. Tak ngucap ke bapak. Ngucap ke bapak langsung diem Fajar. Fajar ya. Ngucap ke bapak. Udah ya guys, udah sekarang yang aku sama Aisyah Yang lamaran itu, yang lamaran itu pas sekarang udah pas apa namanya? kemarin pas puasa. Puasa dapat 1 minggu ya? Heeh. Nggak salah ya. Puasa dapat 1 minggu kita lamaran guys. Lamaran Tapi maaf ya, kita memang rahasiakan karena takut badi coba gitu guys. Badi coba. sekarang bisa Aisyah bisa nge-up video ini soalnya kalau gak di-up kata Fajar takut gak ada yang pugu. Ada saya kayak guys. Maksudnya tak kue sangguni kercut langsung Iya. dia orang sangguni konten, sangguni takut film, ngeprank. takut sangku film, takut apa. Ternyata di ini tuh beneran real life. Ini guys yang disebut real life. Maaf ya. Mau nikah beneran guys. Doakan semoga Yang bilangnya target nikah 2024 ya, maju guys. Ini adalah mungkin ada salah satu doa dari kalian yang diijabah sama Allah. Karena jujur aku pribadi tidak pernah berdoa tentang jodoh pasca aku putus bertunangan gitu. Karena aku memang nggak mau apa ya buru-buru tentang jodoh gitu guys. Jadi memang ya apa ya kayak ya mungkin ini salah satu doa kalian yang diijabah gitu. Ada doa kalian diijabah karena aku sendiri pun hampir nggak pernah minta sama Allah buat segera didekatkan jodoh, itu nggak pernah. Dan aku pun tidak pernah mengaminkan ya. Kamu tahu sendiri kan, orang yang ngedoain aku pas Balik tentang sama jodoh, Mas Fajar. tentang jodoh atau balik sama Mas Fajar, aku Iya. tidak pernah mengaminkan. Kalian bisa lihat dimanapun konten aku bilang amin atau aku bales komentar kalian tentang amin, aku nggak pernah mengaminkan itu karena aku udah kayak udah mati rasa gitu tentang jodoh itu. Aku udah pasrah gitu dan belum siap juga. Tapi kan Allah maha membolak-balikan hati manusia ya, kita nggak tahu kan. Yang mulai dari kapan ya, mulai dari pasca sebelum aku ulang tahun kayaknya. Sebelum aku ulang tahun Mas Fajar memang bilang ngajak balikan gitu, cuma aku tuh nggak terlalu nanggepin dan apa ya, aku kiranya tuh aja gitu kan. Dan pada waktu itu aku juga kan masih punya pasangan gitu. Terus habis itu aku sama pasangan aku itu udah mulai Renggang.
gara-gara ternyata aku tuh yang kedua guys. Ternyata aku yang kedua gitu. Dan aku bukan tipe orang perebut atau perusak, meskipun aku nggak tahu ya. Dan pada saat itu aku tahu, jadi aku langsung menghindar karena aku udah tahu gitu. Jadi walau bagaimanapun, sesayang apapun aku sama dia, dan sebaliknya kalau aku tahu dia udah punya pacar, aku nggak mungkin melanjutkan hubungan itu. Jadi akhirnya aku mundur secara perlahan, aku mundur, dan memang di situ aku lagi, ya Allah, laki-laki seperti apa lagi yang harus aku percaya gitu. Ya kan, kayak setiap pacaran kan selalu ada masalah kayak gitu. Iya, selalu permasalahannya itu orang ketiga terus gitu, orang ketiga, pokoknya bukan masalahnya dari aku gitu loh. Jadi aku kayak, ya Allah, kapan ya aku bisa seberuntung wanita lain gitu, laki-laki kayak gimana yang harus aku percaya lagi. Nah kayak gitu, sampai akhirnya aku bener-bener udah nyerah, udah pasrah, dan aku udah mulai renggang sama dia, udah selesai hubungannya. Tapi yang cowok yang pacar aku ini apa ya, masih mengharap. Iya, masih mengharap dan berharap, bahkan sampai minta tolong sama Aan, sampai dia pas waktu itu Mas Fajar juga kan pas masuk. Terus habis itu aku kayaknya mulai masih takut, masih trauma gitu kan. Sampai akhirnya lama kelamaan Mas Fajar tuh membuktikan kalau dia itu beneran serius dan dia mau berubah. Aku nggak mengharap dia berubah karena aku, tapi dia mau berubah karena dirinya dia sendiri gitu kan. Aku nggak pernah bilang ke dia kamu harus berubah, aku nggak pernah bilang, tapi dianya sendiri yang mau berubah. Terus habis itu aku memang melihat dia memang udah serius dan dewasa gitu, sampai dia tuh nagih terus gitu, setiap kita ketemu tuh nagih gitu. Aku disuruh bilang sama ibu sama bapak ya, kayak ya setiap ketemu tuh ditanyain, kamu udah bilang belum sama ibu sama bapak? Nah kayak gitu terus gitu ya, kayak ya. Tapi Aisyah belum. Iya. Tapi aku belum bilang sama bapak sama ibu karena aku masih belum yakin gitu, belum mantep. Sampai akhirnya perjalanan waktu, sampai akhirnya aku bilang sama ibu sama bapak, dan bapak itu kayak bukan nggak setuju ya, tapi kayak lebih mungkin masih trauma dulu kan. Maklum guys, aku kan anak perempuan pertama gitu kan, aku mau deket gitu sama bapak. Jadi bapak itu kayak takut mungkin ya kayak ya. Iya. Takut kesalahan yang dulu terulang kembali. Jadi bapak itu mungkin takut gitu. Jadi sampai akhirnya aku bilang sama ibu, kalau ibu sih iya gitu, karena jujur ibu sama Mas Fajar emang deket banget gitu kan, deket banget. Sampai akhirnya aku bilang sama omku, sama saudara-saudaranya bapak gitu kan. Sampai akhirnya si macelap bapak itu saudaranya. Sampai akhirnya berjalan waktu dan aku meyakinkan bapak juga gitu. Sampai akhirnya bapak pas mengiyakan. Banyak drama guys, aku sampai nangis. Jadi aku bilang, pokoknya semuanya bilang iya, tinggal bapak sendiri yang nggak bilang iya pas waktu rapat keluarga. Terus aku bilang ke bapak, ayo pak ngomong, kataku, kalau kamu tuh nggak setuju, kamu bilang nggak setuju gitu. Karena aku ini masih tanggung jawab kamu, masih tanggung jawab kamu, apapun keputusan kamu aku nerima gitu. Soalnya kan apa ya, aku korel terus cak sore kering tuah gitu kan. Meskipun ibu bilang iya, mun bapak tak ngocak iya, aku nggak mau melanjutkan gitu. Sampai akhirnya aku ini apa can cawatur ya guys ya, Korea pecan ban pak mun sama mana ban iya mun mbak enjang kota maksa aku bilang kayak gitu. Sampai akhirnya bapak pas ya mungkin sholat istihoro terus nyabis ke kiai gitu kan. Habis itu pas bapak bilang iya gitu kan. Dan sebelum aku bilang ke orang tuaku, aku memang sudah sholat istihoro dan datang ke mimpi aku. Nah, sholat istihoro itu kan ada dua cara ya. Yang pertama lewat mimpi, kalau misalnya nggak datang lewat mimpi, bisa lewat baca Al-Quran. Nah, kalau di kiri banyak huruf sin apa sot ya? Sot. Sin sot apa sot gitu-gitu. Terus kalau yang kanan huruf kho. Nah, kayak gitu. Jadi aku nggak sampai sholat istihoroh aku 2 kali
2 kali aku sholat istikharah itu selalu didatengin mimpi, dan di mimpinya itu aku selalu digandeng sama Mas Fajar gitu. Sampai akhirnya aku minta bantuan sama ibu aku, Bu, minta tolong kok sholat istikharah gimana dia. Sampai akhirnya ibu juga istikharah juga gitu loh ibu, dan datang di mimpinya ibu gitu kalau aku tuh duduk berdua gitu sama Mas Fajar, enjak tak pesa atau juga duaan bilang gitu. Nah di situ udah deh, dari situ aku bismillah yakin, dan aku ngabarin ke sahabat deket aku. Tapi aku bilang sahabat deket aku untuk dirahasiakan dulu sampai persiapannya memang udah benar-benar matang gitu kan. Nah takut ibu dicoba boleh gitu kan. Nah sampai akhirnya waktu itu udah deh memutuskan untuk itu, langsung kita ya laporan gitu guys. Jadi perjalanan cinta aku sendiri pun ya yang mau nge-up itu antara takut dan kayak gimana gitu, karena kayak mimpi gitu rasanya, kayak mimpi kayak gimana, kayak film kayak apa tapi ini nyata gitu, karena kita udah terbiasa bikin film gitu kan, udah terbiasa syutingan. Nah ini sekarang yang real life pun aku ngerasa kayak mimpi gitu loh, kayak bukan beneran ya. Kayak bukan beneran, hal yang menurut aku udah mustahil gitu kan, hal yang menurut aku udah mustahil banget ternyata gini, dan ternyata bener ya. Semakin kita ikhlas sabar, Allah itu pasti apa yang udah menjadi milik kita, walau mau bagaimanapun diambil orang atau hilang atau pergi, itu pasti bakal kembali lagi gitu kan. Dan sekarang dia sudah kembali dengan porsi yang lebih baik, dan mudah-mudahan kedepannya juga ya lebih baik lagi. Dan cita-cita aku memang sama Mas Fajar pengen apa namanya, kayak mau nikah muda dan punya anak muda. Jadi tidak ingin menunda-nunda gitu. Intinya maunya Aisyah sama Mas Fajar itu habis nikah dia langsung punya anak guys. Ya, bismillah gitu. Jadi dari sekarang itu aku udah konsultasi tentang kesehatan gitu kan ke dokter, udah cek tentang kesehatan ke dokter kayak gitu. Jadi mulai sekarang tuh aku benar-benar menjaga mulai dari makanan kayak gitu. Karena aku sama Mas Fajar bener-bener sama-sama suka banget sama anak kecil, sama-sama sayang banget sama anak kecil gitu guys. Jadi aku udah ngomongnya udah untuk tahap persiapan sekarang udah 60 ya, udah 60%. Itu ya 60 ke 70% lah gitu. Sebenarnya sih pengennya udah 90% baru di up, tapi sekarang Mas Fajar udah nge-up duluan. Dia tuh emang gitu orangnya. Udah gak sabaran ya guys. Kok setan apa? Kok ada kerjaan? Kok apa isi punya konten tentang Jil kok tenggelang elang beria? Oh iya, kamu kan banyak aku guys konten masalah Mas Fajar sama Aisyah itu tunangan lagi, balikan, terus apa tentang rahasia mau nikah lagi itu aku banyak, makanya sama aku tuh gak di up, soalnya ini masih dirahasiakan. Karena ternyata Mas Fajar sendiri yang mempublikasikan, ya udah aku juga buat. Terus yang pas Mas Fajar membujuk aku itu kayak telepon. Aku banyak guys yang ngebujuk aku, meyakinkan aku gitu kan. Cuma aku di situ masih nanggepinnya aja masih gurau. Ya masih bercanda gitu. Masih belum yakin. Ya Allah, aku nggak nyangka beneran kayak mimpi aku aja yang nggak keburu soal jodoh, ternyata Allah secepat itu ngasih aku gitu loh. Sekarang tanggal pernikahan udah ada, tapi tanggal pernikahan nantilah kita nge-up sendiri gitu. Tanggal pernikahan udah ada, MUA sudah, masalah catering sudah, masalah terop sudah, masalah hiburan sudah, sound sudah. Jadi yang belum ini masih tinggal undangan, souvenir, sama apa ya, pokoknya undangan yang ribet guys. Karena apa ya, temennya Mas Fajar tuh banyak banget, dan aku nanya, aku mau ngonsepin gitu ke dia, mana yang temenmu, nama berapa orang, dia selalu bilang banyak. Dia berapa orang, banyaknya itu berapa orang, ini banyak. Dia tuh apa ya,
muntah mood gitu, nggak bisa dipaksain gitu. Jadi daripada tongkar mikirin ke TV kemarin juga udah tengkar masalah mas kawin. Iya. Udah tengkar masalah mas kawin, terus udah debat masalah akad nikah. Pokoknya banyak debat guys sih, cowok bener yang Mau nikah. lah gitu. Terus debat apa boleh cowok bener yang anu loh. Oh, debat masalah mantannya Mas Fajar. Banyak guys cobaan Banyak banget cobaan menuju hari H. Iya, begitulah. Jadi harus sabar dan kuat guys. Harus menurunkan ego juga. Jadi harus ada yang ngalah. Dan waktu itu aku lagi emosi. Dia mungkin nggak pernah ngelihat aku emosi kan ya. Iya. Lihatnya cuman sabar gitu. Kemarin tuh aku udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat sama akhirnya aku nggak marahnya itu bukan telepon, bukan ngomong langsung, bukan voice, tapi lewat chattingan. Cuma dia mungkin paham kalau aku tuh lagi emosi. Sampai akhirnya dia yang mengalah. Dia ngalahnya bukan mengalah, ya aku minta maaf, bukan, diem kayak bagus. Iya, emang lebih baik gitu. Kayak kalau kita tuh tengkar, saja ya nurung kok pasti Jen bukel. Iya gitu. Dia yang ngalah gitu. Dia yang nggak balas sampai akhirnya WA boleh sayang, ngamalin mobil gitu. Mungkin ada yang yang nyangke gitu kan, mobilnya aku dipakai Mas Fajar pas puasa kemarin. Sayang, aku mau ngembalin mobil, tak anterin di situ ya tadi ya. Kemarin pada apa? Iya, kan kita kene ya. Kalau apa ada TV. Orang kan jamun kok mun bekal mun korla berit edung. Iya, iya. Lanjut apa bekal. Pada apa ya, pada nada kita saya merasa kasta dia mah. Iya dia. Ternyata kita sama ya. Sila ke. Waduh kayak pada Iki gitu. Nang ngarep jalan mah diro. Ya udah dulu guys, ini aku lagi perjalanan ke Surabaya mau ngolak-ngolak guys. See you guys. Doakan ya. Doakan lancar ya sampai hari H. Karena acaranya insya Allah bakal meledak kebun. Nanti ada video perjalanan cinta kita, video pre-wed, dan insya Allah ya akan ada lagu baru juga. Ya Allah, kayak mimpi rasanya, kayak mimpi. Emang seperti mimpi gitu ya. Ya. Dan aku pengennya nanti ada undangan umum. Jadi buat kalian yang pengen datang, gak apa-apa datang, aku persilahkan gitu kan. Tapi di pas malam resepsinya, di pas malam hiburannya, bukan pas waktu akad nikahnya. Aku mempersilahkan datang, dan justru aku makin banyak yang datang aku makin senang gitu kan. Tapi ya nanti kalau misalnya tak kebagian souvenir, tak kebagian souvenir, gak kebagian snack, apa itu maaf ya, karena kan aku nggak tahu Di luar konsep. Misal insya Allah nanti undangan aku itu kan sekitar 800-an kan ya. Untuk resepsinya aja 800-an ya, paling aku nyiapinnya 1000 gitu kan, takut banyak yang datang. Kalau misalnya 1000 itu ada yang nggak dapat, lebih banyak itu yang datang, aku minta maaf guys. Karena kan nggak bisa diprediksi juga kalau undangan umum kan. Cuma aku menghargai dan sangat berterima kasih sama orang-orang yang selama ini mendukung kita, Menunggu berjalannya Mas Fajar sama Aisyah. ya. Mungkin ya bisa dibilang ini adalah buah dari Kesabaran dan doa dari kalian semua. doa dari kalian juga, mungkin ada yang diijabah semua. Karena kan ada yang bilang doa 40 orang yang lebih dari 40 orang itu diijabah kan ya? Insya Allah diijabah ya, mungkin itu. Karena yang aku lihat ya dari komen-komen, jujur aku paling suka baca-baca komen. Baca-baca komen tuh aku paling suka, seneng gitu. Cuma aku nggak balas aja karena kan banyak gitu kan, nggak mungkin aku balas satu-satu. Itu hampir 90 lebih persen semuanya mendukung aku. Komennya sama Mas juga Fajar. baik-baik semua ya. Iya. Dan aku sama keluarganya Mas Fajar udah sangat baik, sangat deket banget gitu. Jadi doakan saja yang terbaik guys ya. Dan nanti kita tunggu momen-momen vlog-vlognya. Nanti Persiapan. insya Allah aku bakal lebih sering bikin vlog konten. Selama ini kan konten aku nggak jalan. Iya,
mati kontennya dia guys. Lebih kebanyakan diambil. Kebanyakan aku kasih orang gitu. Jadi nanti aku bakal kasih, ya mungkin nanti aku bakal ngerenov kalau udah nikah. Pengennya aku mau ngerenov rumah, kamar dulu, kamarnya Mas Fajar. Kan nanti kalau nikah aku pulang ke rumah Mas Fajar, bukan ke rumah mertua kan. Punya rumah Mas Fajar udah punya rumah sendiri gitu kan. Bakal ngerenov rumah, bakal ngerenov dapur, bakal ya pokoknya banyak yang harus direnov. Ya biasa lah guys ya, kan ditempatin cowok-cowok, jadi ala kadarnya di sana. Gitu. Doakan yang terbaik ya. Kita ini hanya bisa berencana. Semuanya Allah yang menentukan. Itu yang terpenting sekarang kita itu minta yang terbaik sama Allah. Kalau misalnya sekarang itu menurut kita lagi sakit, kita lagi di bawah, kita lagi sedih, itu udah yang terbaik dari Allah gitu. Jadi kita harus ikhlas menerima, sabar menerima, ikhlas gitu. Sesungguhnya kesedihan itu adalah ujian kesabaran kita. Seberapa sabar kita mampu menghadapi ujian itu gitu. Mengeluh boleh, asal Menyerah jangan. menyerah. Oke? Oke guys, cukup sampai di Oke, guys. sini Cukup sampai vlog di kali sini ini. plekak ya guys. Untung udah mau Terima dititik kasih buka guys. semuanya. Dadah, bye bye. Doakan See you. ya.